Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Halaqah yang ke-9 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Khulasah Ta'zimil Ilm yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Shalih ibn Abdullah ibn Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Beliau mengatakan hafizallahu ta'ala wa innama tanfa'u ri'ayatu fununil ilmi bi'timadi aslain. Dan sesungguhnya akan bermanfaat penjagaan kita terhadap cabang-cabang ilmu itu dengan berpegang dengan dua pokok. Kita dinamakan menjaga cabang-cabang ilmu kalau kita berpegang dengan dua pokok. Ahaduhuma, yang pertama adalah taqdimul ahami fal muhim. Kita mendahulukan yang paling penting kemudian yang penting. Mimma yaftaqiru ilaihi al-muta'allimu fil qiyami bi wadha'ifil 'ubudiyyah lillah. Di antara perkara-perkara yang dibutuhkan oleh seorang penuntut ilmu supaya dia bisa melaksanakan tugas ibadah dia untuk Allah. Ini yang perlu diperhatikan. Karena tujuan kita menuntut ilmu adalah supaya kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik, yang merupakan tujuan dan hikmah kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka antum lihat, ilmu apa yang kira-kira langsung kita butuhkan di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang paling penting adalah ilmu tauhid. Memahami tentang tauhid al-uluhiyah, apa yang dimaksud dengan ibadah, macam-macam dari ibadah, dan apa yang dimaksud dengan kesyirikan, macam-macam kesyirikan. Maka ini perkara atau ilmu yang paling penting, yaitu ilmu tauhid. Sebelum kita mempelajari ilmu usul fiqh, bahasa Arab dan seterusnya, maka kita harus dan wajib hukumnya untuk mempelajari ilmu yang paling penting, yaitu ilmu tauhid. Karena ini jelas berkaitan dengan ibadah yang merupakan tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita mempelajari setelahnya tentang masalah tata cara salat. Karena ini merupakan rukun Islam yang kedua yang setiap hari diwajibkan atas kita semuanya. Dan di antara syarat salat adalah berwudu. Berarti kita harus mempelajari tentang tata cara bersuci, yaitu berwudu. Nah, tentunya sangat tidak mengagungkan ilmu sebelum dia belajar tauhid, sebelum dia belajar salat, dia belum belajar wudu. Kemudian dia sibuk dengan menghafal al-waraqat misal. Ingin mempelajari ilmu usul fiqh, kemudian dia menghafalnya, menyibukkan diri dengan usul fiqh, padahal dia belum belajar tauhid, belum belajar salat, belum belajar wudu. Ini dia tidak mengagungkan ilmu itu sendiri. Kemudian setelah itu dia mempelajari yang berkaitan dengan sholat dia. Seperti misalnya mempelajari bagaimana membaca Al-Fatihah yang benar. Karena Al-Fatihah ini adalah rukun sholat. Belajar Al-Fatihah sebelum mempelajari atau membaca dengan benar surat An-Nas, Al-Falaq, maka dia mempelajari dengan benar bagaimana membaca Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah sudah benar, maka insya Allah mudah untuk mempelajari surat-surat yang lain. Juga mempelajari makna dari Al-Fatihah, hanya 7 ayat saja. Makna Bismillahirrahmanirrahim, makna Alhamdulillahirabbil alamin. Secara singkat saja, tidak perlu dia mempelajari Al-Fatihah sampai berbulan-bulan. Secara singkat mengetahui secara global apa yang terkandung di dalam Al-Fatihah. Karena ini langsung berkaitan dengan ibadahnya setiap hari. Demikian pula zikir setelah sholat, misalnya zikir pagi dan juga sore. Jangan sampai seseorang belum hafal tentang zikir setelah sholat, kemudian dia ingin menghafal sebuah matan di dalam ilmu hadis, menghafal Arba'in Nawawi, sementara dia belum menghafal atau belum mengetahui tentang zikir setelah sholat. Dia harus dahulukan yang paling penting, kemudian yang setelahnya. Kemudian yang kedua, wal akhar, yang kedua, ayyakuna qasduhu fi awali talabihi tahsila mukhtasarin fi kulli fannin. Hendaklah yang dia maksudkan, tujuan dia ketika dia mulai mempelajari sebuah ilmu, sebuah cabang ilmu, adalah mencari ringkasan di dalam setiap cabang ilmu tadi. Kalau kita mau mempelajari ilmu agama dengan baik, maka hendaklah kita mencari ringkasan dari masing-masing cabang ilmu tadi. Ini termasuk ri'ayatu fununil ilm. Kita ingin menjaga cabang-cabang ilmu, kita dahulukan yang lebih penting, yang paling penting, kemudian yang penting, kemudian kita berusaha untuk mencari ringkasan dari masing-masing ilmu. Antum ingin belajar tauhid, cari ringkasan di dalam masalah tauhid. Belajar ushul tsalatsa,
belajar kitab tauhid. Itu semuanya ringkasan di dalam masalah tauhid. Hatta idza istakmala anwa'al ulumin nafi'ah nadhara ila ma wafaqa tab'ahu minha wa anasa min nafsihi qudratan 'alaihi. Kemudian apabila dia sudah melengkapi seluruh ilmu-ilmu yang bermanfaat, dia sudah belajarlah ringkasan dari usul fikih, sudah belajar tentang fikih, sudah belajar tentang nahwu dan sharaf. Barulah dia melihat apa yang sesuai dengan tabiat dia. Ketika dia sudah mempelajari ilmu-ilmu tersebut, maka dia akan mendapatkan dalam dirinya kecenderungan, ana kayaknya lebih senang untuk mendalami masalah hadis. Ana lebih senang untuk mendalami masalah tafsir. Silakan. Setelah apa? Setelah kita berusaha untuk melengkapi cabang-cabang ilmu tadi. Wa anasa min nafsihi qudratan 'alaihi, dan dia mendapatkan di dalam dirinya kemampuan untuk mempelajari ilmu tersebut. Dia senang memang dengan ilmu tadi dan dia punya kemampuan untuk mendalami ilmu tersebut. Fatabahhara fihi, maka silakan dia mendalami ilmu tersebut. Sawa'un kana fannan wahidan am akthar. Sama saja apakah yang dia senangi itu adalah satu cabang ilmu atau lebih dari satu cabang. Kadang seseorang mencintai dan tabiatnya senang dengan ilmu ini dan ilmu itu. Ada beberapa ilmu yang dia senang, tapi sebagian yang lain, dan ini banyak, biasanya yang dia senangi ya satu saja. Maka silakan dia menambah wawasannya dan mendalami ilmu tadi. Wa min tayyari syi'r asy-syanaqithah qaulu ahadihim. Di antara syair orang-orang Syanaqithah, dan syair ini atau syair ini tidak diketahui siapa yang mengucapkannya. Makanya dinamakan dengan tayyar, syair yang berterbangan. Artinya tidak diketahui siapa yang mengucapkan pertama kali syair ini. Dia mengatakan, wa in turid tahsila fannin tammimah wa an siwahu qabla al-intihai mah. Kalau kamu ingin mendapatkan sebuah cabang ilmu, maka tammimah, sempurnakan. Kalau kamu ingin mendapatkan sebuah cabang ilmu, ingin menguasai sebuah cabang ilmu, maka sempurnakan, dan sebelum selesai ilmu tadi, jangan engkau mempelajari yang lain. Wa fi taradu fil ulumil man'u ja in tawamani istabaqa lan yakhruja. Di petunjuk beliau, kalau kita mempelajari sebuah ilmu, maka hendaklah kita selesaikan dulu. Ini adalah cara sebagian ulama, mereka memiliki cara, yaitu kalau memang kita ingin mempelajari tauhid misalnya, kita pelajari dari awal sampai akhir dulu tentang tauhid. Ya, kita belajar Thalathatul Usul, Kitabut Tauhid, kemudian Qawaidul Arba', Kasyfus Syubhat, dan seterusnya, sampai kita benar-benar menguasai ilmu tadi, barulah kita berpindah ke ilmu yang lain. Kalau belum menguasai, jangan membaca cabang-cabang ilmu yang lain. Jangan belajar fikih dulu, jangan belajar ini dulu, tapi belajar tentang tauhid dulu. Ini maksud beliau. Ini cara sebagian ulama. Kenapa demikian? Beliau mengatakan demikian karena wa fi taradu fil ulumi al-man'u ja. Karena ketika ilmu itu sama-sama dipelajari, maka ini dilarang. Enggak boleh. Ini menurut beliau ya. Enggak boleh di sini, maksudnya jangan sampai dipelajari sama-sama. Kenapa alasannya? Karena sesungguhnya dua orang atau dua bayi kembar, kalau mereka tidak mau ngalah, artinya masing-masing ingin cepat keluar dari perut ibunya, lan yakhruja, maka dua-duanya tidak akan keluar. Ya, kalau enggak ada salah satu di antara keduanya yang ngalah dan semuanya ingin segera keluar dari perut ibunya, maka dua-duanya justru tidak akan keluar. Ini dipermisalkan orang yang ingin mendapatkan ilmu ini dan ilmu itu dalam waktu yang sama, justru malah ambyar semuanya. Dia tidak mendapatkan dua-duanya. Tapi kalau dia mempelajari satu ilmu terlebih dahulu sampai selesai, baru dia mempelajari ilmu yang lain, maka dia akan mengambil manfaat. Ini cara sebagian ulama, dan di sana ada cara yang lain, dan ini lebih mudah bagi seorang penuntut ilmu. Itu yang dikatakan oleh Syekh Shalih Utsaimin, pengarang kitab ini, yaitu dengan cara, kalau kita memang ingin mempelajari sebuah cabang ilmu, misalnya kita mempelajari tauhid, ya kita mempelajari dasarnya. Tidak harus kita menguasai dengan benar seluruh ilmu tauhid, tidak. Mungkin cukup kita mempelajari Thalathatul Usul, kemudian Kitabut Tauhid, kemudian setelah itu kita mempelajari tentang tata cara sholat, tata cara wudu. Jangan sampai seseorang 2 tahun atau 3 tahun dia mempelajari tentang tauhid, sementara dia tidak tahu bagaimana selama 2 tahun 3 tahun tadi, bagaimana cara wudu yang benar, bagaimana cara sholat yang benar. Ya, kita mempelajari ilmu tauhid yang dasarnya,
Kemudian setelah itu kita mempelajari tentang sholat, tentang wudu, tentang zikir pagi dan petang, zikir setelah sholat. Wa man 'arafa min nafsihi qudratan 'ala al-jam'i jama' wa kanat haluhu istithna'an min al-umum. Barang siapa yang mengetahui kemampuan di dalam dirinya, dan masing-masing orang memiliki kemampuan yang berbeda. Dia tahu bahwasanya dirinya memiliki kemampuan untuk menjamak, yaitu menguasai lebih dari satu ilmu. Maka silahkan dia menjamak, dan keadaan dia ini adalah pengecualian dari umumnya manusia. Karena umumnya manusia, mereka tidak mampu untuk menjamak lebih dari satu ilmu. Biasanya kalau spesialis masalah hadis, maka dia di hadis saja. Kadang di hadis pun ada yang lebih spesial lagi. Ada seorang guru yang dia memang spesialisnya masalah tentang ilmu jarh wa ta'dil, yaitu tentang bagaimana kita menilai seorang rawi. Ada sebagian mereka di dalam ilmu hadis tapi dalam masalah mustalah. Ada di antara mereka yang lebih khusus lagi tentang hadis-hadis yang palsu. Jarang di antara mereka yang menguasai lebih dari satu cabang. Kalau misalnya ada seseorang yang bisa ini dan bisa itu, maka ini sebuah pengecualian. Ya, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau termasuk orang yang diberikan oleh Allah SWT anugerah memiliki keahlian dalam banyak cabang ilmu agama. Baik, itu simpul yang ke-6. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.